Anak-anak, jika kemarin kalian sudah belajar tentang pengumpulan data, hari ini kita akan mulai mempelajari tentang membaca data. Nah, membaca data di mana? Membaca data dalam diagram. Diagram itu nantinya yang akan kalian pelajari ada 4. Diagram gambar, diagram batang, diagram garis, dan diagram lingkaran. Yang akan kita pelajari hari ini 2 dulu, diagram gambar dan diagram batang. Insya Allah minggu depan kita akan belajar diagram garis dan diagram lingkaran. Mari kita mulai dengan diagram gambar. Nah, ini adalah contoh diagram gambar. Membuatnya ada tabel. Nah, nanti di sini ada apa yang akan kita buat. Misalkan ini akan membuat diagram tentang anak-anak yang memiliki jumlah buku berapa. Nah, nanti di sini ada nama siswa. Misalkan ini ya, nama siswa, siapa anaknya namanya, terus jumlah bukunya berapa. Kenapa disebut diagram gambar? Karena dalam tabel ini nanti diceritakannya melalui gambar. Nanti di bawah setelah membuat tabel, nah di bawah ada keterangannya. Itu keterangan. Nah, ini buku ini artinya adalah satu buku. Jadi kalau kita membaca Mita punya berapa bukunya? Nah, kita hitung 1, 2, 3, 4. Berarti Mita punya 4 buku. Edo, bukunya punya berapa? Edo punya buku 1. Begitu. Terus, ada contoh lagi. Ini juga diagram gambar tentang kompleks perumahan. Di situ ada berapa rumah? Nih ya, nama kompleks perumahan. Terus ini banyaknya rumah. Disajikan dengan gambar. Satu gambar rumah ini artinya apa? Kita lihat bawahnya. Keterangan gambar satu rumah ini artinya adalah 10 rumah. Jadi kalau kita mau membaca perumahan Mawar ada berapa rumahnya? Kita hitung dulu 1, 2, 3, 4. Apakah rumahnya hanya ada 4? Tidak. Karena satu gambar ini mewakili 10 rumah. Jadi karena ada 4 rumah, ada 4 gambar rumah, artinya dalam perumahan Mawar ada 40 rumah. Lagi, perumahan Bougainville ada berapa jumlah rumahnya? Nah, gambar rumahnya ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5. Berarti di perumahan Bougainville ada 50 rumah. Itu diagram gambar. Sekarang kalau diagram batang. Ini adalah contoh diagram batang. Kalau tadi diagram gambar, kalian gambar, misalkan tentang jumlah buku, kalian gambar buku. Tentang jumlah rumah, kalian gambar rumah. Tentang misalkan lagi ada jumlah pensil, nanti kalian gambar pensil. Nah, ini adalah diagram batang. Kenapa disebut diagram batang? Karena nanti data yang akan kita baca bentuknya adalah batang. Ini ya, ini tuh batang kayak gini. Persegi panjang kayak gini namanya batang. Diagram batang ini kita buat dalam diagram kartesius. Ini ya. Terus, apa saja yang ada di dalam diagram batang? Di diagram batang itu pertama di atas ini ada judul. Diagram kalian itu tentang apa? Oh, tentang nilai ulangan matematika siswa kelas 5. Setelah dibuat diagramnya, nah di bawah ini ada nilainya berapa saja rentangnya. Oh, ada 6, 7, 8, 9, 10. Kalau diagram kartesius seperti ini namanya garis kartesius ya. Garis kartesius ini biasa pojokannya ini harus 0. Jadi nanti 0, terus kalau ini 6, 7, 8 gitu, rentangnya sama. Terus yang ke atas ini adalah variabel lainnya. Kalau sini nilainya berapa, biasanya ini jumlahnya. Jadi ini jumlahnya tentang siswa, jadi banyak siswanya berapa. Kalau diminta membaca diagram ini,
Misalkan yang dapat nilai 8 ada berapa anak? Nah, nilai 8. Oh, ini kita lurus ke atas, terus tarik garis ke sini. Oh, ternyata ada 10 anak. Terus, yang dapat nilai 7 ada berapa anak? Kita tarik ke atas ke sini. Loh, kok bukan di strip? Oh, antara 6 dan 8 itu berarti angka 7. Jadi, yang dapat nilai 7 adalah 7 anak. Begitu ya. Semoga dapat dipahami dan bisa mengerjakan latihannya dengan baik. Tetap semangat anak-anak.